Dalam Apa Tuhan Yesus kabar, Ibu? Kristus. Baik, Pak. Puji Puji Tuhan. Ya, Tuhan. pada malam hari ini kita terima kasih kepada Ibu. Ibu bermurah hati mau berbagi tentang perjalanan hidup Ibu, bagaimana dulu Ibu hidup di dalam kegelapan, sekalipun mungkin pada waktu itu Ibu terlihat sangat sakti karena apa yang Ibu ramalkan atau apa yang Ibu sampaikan itu 99% terjadi. Nah, bagaimana Ibu bisa mengalami Tuhan dan tahu bahwa kuasa Tuhan Yesus itu jauh lebih dahsyat dan Ibu sedang berada di dalam kegelapan dan bagaimana Ibu pada waktu itu diikat sama setan karena kemampuan-kemampuan spiritual yang bukan berasal dari Tuhan dan Tuhan Yesus hadir di dalam hidup Ibu dan mengubahkan Ibu Vera. Nah, itulah yang kami rindu untuk Ibu bagikan kepada kami semua supaya semakin hari kita semakin cerdas, semakin dipersiapkan untuk hidup bersama dengan Tuhan, bukan hidup bersama dengan kekuatan roh-roh jahat sekalipun terlihat kayak mempunyai kelebihan sesuatu. Baik teman-teman, kita akan segera dengarkan dari Ibu Vera bagaimana latar belakang Ibu Vera yang dulu hidup dengan kekuatan-kekuatan yang membahayakan seperti itu. Oke Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Vera Setiawan. Silakan Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pastor Yusuf Manubulu yang memberikan waktunya saya boleh menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan semesta alam yang menciptakan semesta alam. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mau bersaksi di mana saya sebenarnya dulu dikatakan sixth sense ya, indra keenam. Tapi akhir-akhir ini lihat di televisi ada indigo namanya, indigo, dan itu selama 20 tahun saya terlibat di sana karena keluarga besar saya adalah ya main-main di dalam sana, paranormal, kuasa kegelapan, mantra-mantra ya. Jadi saya bersyukur sekali kalau Tuhan Yesus Kristus boleh angkat saya dari tengah lumpur berhala, dari paranormal menjadi normal berarti. Bersyukur, terima kasih. Yesus baik, Yesus dahsyat. Karena tidak ada yang bisa, saya rasa. Tidak ada yang bisa mempengaruhi saya sekian puluh tahun bergumul begitulah dengan pengikut-pengikutnya, dengan banyak orang bertanya, se-RT, se-RW semuanya ada. Belum lagi kawan-kawan semua dari luar ya. Jadi saya bersyukur kalau sudah tidak paranormal lagi, dan di tengah-tengah sekarang saudara kita mau lihat bahwa Ibu Vera bukan paranormal, tapi udah normal jadi orang biasa, bahkan menjadi anak Allah. Ya, dulu anak indigo, kalau sekarang anak Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi karena orang tua saya 40 tahun, ya paranormal, otomatis saya umur 11 atau 12 tahun begitu. Saya itu sudah bisa lihat jarak jauh. Jadi kalau saya tidak mengerti ya, masih kecil. Kalau sekarang anak-anak kecil 11 tahun itu udah jago sekali, macam-macam semuanya sudah bisa. Ya, teknologi canggih semuanya. Dan kita lihat di sini bahwa saya akhirnya terlibatlah di dalam keluarga yang paranormal. Jadi saya mau tidak mau harus dengar orang tua saya karena orang tua saya tidak dapat penglihatan, tapi dia bisa menyembuhkan, ya. Bisa misalnya di pekarangan ada pohon apa, ambil pohon ini, tambah ono, tambah ini begitu, langsung diminum sembuh begitu. Nah jadi saya akhirnya menjadi pelihatnya orang tua saya. Selalu kalau orang datang duduk saya dipanggil Vera gitu, masih kecil, duduk sini, coba lihat nih tamu pasiennya papi begitu ya. Jadi saya bersyukur sekali karena rumah kami itu, rumah papi itu seperti tua pekong kecil ya, seperti klonteng kecil begitu. Banyak yang kami sembah-sembah dewa-dewi di sana yang sampai kita menyembah juga macan putih lah, buaya putih lah, keris-keris, jimat-jimat. Belum mantra-mantranya lagi. Mantra-mantranya itu 100 lebih kali. Itu kami hafal di luar kepala sampai. Jadi bersyukur kalau tiap malam banyak sekali khususnya orang tua saya, papi saya itu
dia trance ya, trance itu kerasukan, kerasukan. Tergantung dewinya, kalau dewinya masuk wanita, suaranya wanita. Kalau yang pria ya orang tua saya ya kerasukan, pengikut-pengikutnya juga nanti mereka pada tanya masalahnya bagaimana, bagaimana, bagaimana. Sampai itu tanyanya bukan seperti ini. Jadi sampai tunduk, sampai diubin begitu, ya. Orang tua saya disebut peong, 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 tolong saya peong. Kepala ini sampai diubin, semuanya merangkak begitu. Wow, dahsyat, dahsyat. Dahsyatnya dahsyat jelek begitu, sampai orang tuh sampai seperti itu, begitu loh. Jadi bersyukur, lalu kalau bertanya ya pasti mereka tanya-tanya. Biasanya tidak ada yang tanya mau apa, imannya mau lebih bagaimana, dosanya ya kan, seperti kita sekarang dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak, itu bisnisnya. Suami disantet, dipelet. Nah, orang tua saya itu menetralisir lah guna-guna, santet, telu semuanya. Dan tidak ada yang bertanya mengenai hal-hal rohani, saudara. Semua selalu berliannya hilang, siapa yang ambil, cincin berliannya, air lojinya, siapa yang ambil, begitu, terus begitu. Hanya hal-hal keduniawian begitu. Dan bersyukur, oh saat ini saya ada bersama dengan saudara-saudara kasih di channelnya Pak Yusuf. Saya bersyukur sekali karena tidak mungkin saya mau jadi orang Kristen begitu ya. Karena saya tidak suka sekali. Karena rumah orang tua saya itu langsung masuk, langsung sudah ada sesembahan berhala semuanya. Banyak semua sesembahan kami di sana. Jadi tiap kali dari SD sampai SMA sampai kuliah bahkan tidak ada kawan, saudara kasih. Datang satu kali kawan, nggak datang dua kali dari kecil. Karena apa? Karena dia bilang saya main-main berhala, nggak boleh tuh masuk neraka tuh, nanti nggak masuk surga lu, katanya begitu. Jadi zaman dulu ya seperti itu, sehingga kalau sekarang saya lihat di mana-mana banyak gereja begitu. Jadi bisalah dapat seminar lah, dapat apa, dapat firman. Kalau dulu tidak seperti itu. Ikut Tuhan tapi tidak berbuah begitu loh. Karakternya begitu-begitu saja, ya. Dan bersyukur kalau hari ini saya mau bersaksi mengenai katanya tadi saya indigo, six sense, indra keenam, ya. Nah, itu apa sih yang diperbuat selama 20 tahun? Wow, saudara yang kasih, terlalu sekali, terlalu sekali. Kalau ada orang bilang, tadi Pak Pastor Yusuf bilang, saya tuh apa sih namanya tadi dibilang sakti begitu ya. Aduh, benar-benar dah. Jadi kalau ada seorang pembunuh, sekarang suka datang orang dari penjara ya, saya baru keluar 2 minggu, dilayanin ya kan. Nah, kalau dia itu pembunuh, saya lebih dari satu orang membunuh, saudara kasih. Saya lebih jelek daripada seorang pembunuh. Karena apa? Satu orang dibunuh, ya sudah, satu orang dihukum di penjara. Saya tidak kelihatan. Saya bawa puluhan ratusan orang masuk, bukan masuk surga, masuk kemana? Jawab sendiri, saudara. Karena apa? Tidak berkenan di mata Tuhan. Sebentar kita lihat kesaksiannya, bagaimana, kenapa tidak berkenan. Bukankah sakti, kata Pastor Yusuf bilang, semua orang tanya kenapa dihilangin penglihatan, kan dari Tuhan, katanya begitu. Boleh bertanya sebentar, saudara kasih ya. Saya secepatnya saya selesaikan ini dan masuk di dalam indigo. Ya, saya mau bersaksi mengenai penglihatan six sense itu dikatakan indera keenam, tapi tidak banyak, hanya cuma 3 lah, karena waktunya terbatas ya. Jadi kalau six sense itu ya lihat jarak jauh, tembus pandang, tanpa ruang dan waktu. Yang pernah saya didatangi oleh orang yang mau bertanya begitu, yang pernah, bukannya kita mau, tapi orang tanya, lihat Jakarta Medan, Jakarta Surabaya,
Jakarta Hong Kong, Jakarta Amerika, yang paling jauh seperti itu. Dan saya juga masih kecil, tidak tahu, cuma disuruh lihat ya lihat, pokoknya begitu. Paling Jakarta, sebentar sekali. Jadi kalau kita lihat di sini ada orang mesti mas pangyo dulu atau baca mantra, pakai menyan-menyan dulu begitu. Saya tidak perlu, suruh kasih. Dari kecil lihat begini saja. 1, 2, 3, 4, 5 detik udah. 5 detik aja lihat begitu langsung. Itu terlihat di mata saya seperti ada televisi, roh-roh yang saya sembah itu memberitahu kepada saya. Jadi saya tinggal baca aja, saudara. Dan bersyukur kalau saya tidak seterusnya, walaupun 20 tahun cukup lama ya, 20 tahun cukup lama, saudara kasih. Jadi akhirnya saya akan bersaksi di sini tahun 1961. Nah, itu adalah pertama kali saya umur 11 atau 12 itu pertama kali saya lihat, dan saya tidak paham, tidak mengerti juga, masih kecil. Kalau sekarang 10-11 tahun tuh bukan anak kecil lagi, sudah banyak televisi, media semuanya, ya, HP semuanya. Kalau dulu bener-bener ya on lah begitu ya, anak umur 11 tahun. Jadi saya ada lihat di awan-awan, sore hari ada rumahnya kawan papi, namanya Om Bengkun ya kita panggilnya. Nah itu kebakaran, daerah itu kebakaran begitu. Oh asapnya ini dalam penglihatan, dalam alam roh ya. Lalu saya turun dari lantai 2. Papi, masa saya lihat rumah Om Bengkun kebakaran loh, sebanyak begitu kebakaran satu area gitu loh. Anak kecil mau ngomong macam-macam. Udah diam. Orang tua saya pun tidak tahu apa yang terjadi karena saya baru pertama kali ya. Setelah itu orang tua saya dia pelajari, dia analisa, mungkinkah anak saya ini dapat indera keenam. Besok pagi dia datang ke kawannya itu. Jadi papi itu mempunyai satu grup lah ya, pemain sepak bola, pencak silat di sana juga. Dia datang. Itu ada di daerah Karanganyar di Pasar Baru sana. Nah, itu dia datang, ternyata orang tua saya, papi saya itu memberikan kias-kias lah ya, supaya jangan terjadilah kebakaran begitu. Saya juga tidak tahu, nggak ikut. Lalu orang tua saya ya biasalah, garam lah, apalah, dengan mantra-mantranya, dia pulang. Apa yang terjadi, saudara? 2 hari kemudian, jadi berarti 3 hari dari yang saya dapat lihat itu, kebakaran daerah Karanganyar. Kalau tahun 1961, kalau ada yang tahu, orang tuanya pasti bilang, iya, Karanganyar itu sampai mungkin ratusan rumah. Wah, semuanya itu bukannya dari tembok, tapi dari gedek gitu ya. Jadi cepat sekali, kebakaran semuanya. Kebakaran habis semuanya. Jadi akhirnya dapatlah kabar. Si Om Bengkun ini, ternyata sekian banyak rumah yang bukan dari tembok, itu yang tidak terbakar cuma satu. Rumah Om Bengkun itu. Nggak masuk di pikiran, nggak masuk di otak kita begitu. Kok bisa gitu loh. Nah inilah dimana kalau sekarang saya katakan itu kuasa-kuasa kegelapan yang kami sembah-sembah itu memberitahu dan menjaga di sana. Ya. Dan karena itulah makinlah tenar, makinlah terkenal begitu. Saya juga makin dipakai lagi terus sampai umur 30 tahun lebih nanti saya baru bertobat sebenarnya ya. Nah, ini yang pertama tadi Om Bengkun ya. Yang kedua, penglihatan indigo itu, seksen itu indera keenam adalah adik saya. Ya, adik saya yang kedua. Nah, itu dia mengembangbiakan anjing. Dia suka anjing. Nah, ini juga tahun-tahun yang tahun sekian 70 berapa begitu. Kalau sudah anjingnya melahirkan, dia jual di koran, ditaruh begitu. Sering sekali kami punya kandang anjing banyak di sana, di rumah orang tua saya, masih kecil saya juga.
remaja lah itu waktu ya. Jadi akhirnya adik saya yang kedua ini bilang, "Sis, katanya bagaimana ini?" katanya, "Anak anak anjing saya ini keluar air dan keluar darah seperti manusia, mau keguguran begitu." Dibawa ke dokter Titus, dokter hewan, disuruh ronsen. Di ronsen ternyata itu janinnya masih bagus, tidak perlu dikuret, asal diikat saja di tiang, jangan lari-larian. Berhasillah itu. Dan waktu di ronsen, adik saya kesel juga, ya kata dokter di ronsen anaknya anak anjing cuma satu katanya. Gimana ya katanya, rugi karena kalau mengawinkan anjing itu nanti anjing yang pria itu nanti dapat yang nomor satu, yang sisanya jelek-jelek adik saya yang dapat. Ya mesti makan susunya, telurnya, vitaminnya, dagingnya, tetap berjalan walaupun cuma satu. Tolong liatin dong sis katanya, Sister Vera tolong liatin dong. Lalu saya lihat bahwa sinilah anjingnya, selentangin. Saya keker begitu tuh. Udah sekian saja sudah, beberapa detik saja. Jadi akhirnya saya bilang, enggak loh, enggak satu ya. Itu ada apa? Ada 5, saya bilang. Ada 2, ada 3. Ada 3 saya bilang begitu ya. Maaf. Ada 3. 2 abu-abu, 2 hitam, ya, 1 abu-abu. Yang bener nih, lumayan nih katanya. Waduh, saya nggak tahu dah saya bilang. Saya kurang tahu. Ntar lihat saja kalau melahirkan. Ternyata apa sebenarnya? Hasil ronsen cuma 1. Tapi mata saya, Sikshan ini, indigo ini, lihat 3. 3 yang keluar. Sehingga terjadilah saya, wah, yang dibilang seperti orang sakti, begitu Pak Yusuf bilang, seperti orang sakti lah. Ya. Nah itu terjadi lagi, 1 lagi. Ada 3 ya, saya kasih penglihatan ini kalau 20 tahun jadi pelihat, sampai pagi lagi, nggak habis-habis berarti ya. Jadi ada adik saya yang bungsu. Jadi kami berkeluarga, bersaudara 5 orang. Lalu adik saya ini pramugari Cathay Pacific dari Indonesia, lolos, berhasil, lalu ke Hong Kong, akan tinggal base-nya di Hong Kong. Lalu orang tua saya bilang, "Clara," katanya, "nanti tanya Sisper ya, nanti kalau apartemen sewa jangan seperti ada Cempaka Putih, Grogol yang serem-serem gitu ya daerahnya. Kalau dulu kan main jedar begitu tembakan ya. Oh sekarang sih udah biasa-biasa aja ya. Hong Kong tuh kayak Jakarta, Bogor deket gitu." Jadi akhirnya malam-malam, jam 1 malam, dia interlokal ke Jakarta ke saya. "Sis, saya ada 3 nih, cari apartemen dapat," katanya 3. "Bagaimana? Tolong liatin," katanya. Ya oke, tunggu dulu. Saya begini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Ya, karena saya pikir saya juga nggak tahu bisa lihatnya ke Hong Kong. Saya kelihatan, tunggu dulu, 1 nih ya. Saya lihat 1. Wallpapernya warna padahalnya Indonesia dulu di Jakarta belum terlalu terkenal dengan wallpaper berarti ya. Ada gambar-gambar ini. Lalu ada bedsheet-nya nih, apa namanya? Spraynya, ranjangnya. Warnanya ini. Di seberangnya ada meja makan, lalu sebelahnya itu nanti ada WC, saya bilang kecil tempatnya. "Oh iya. Karpetnya warna biru," saya bilang gitu. Iya. Ya udah, ini saya kasih yang kedua ya. "Nggak usah lah," saya bilang. "Udah itu 1 aja yang saya lihat," saya bilang gitu. Akhirnya adik saya ambil itu, yang saya lihat pertama, cuma 1 saja. Nah akhirnya, "Nantilah yang kedua, ketiga kamu cerita aja, nggak usah." Itu saya 1. Sampai dia tugas dinas bertahun-tahun di Cathay Pacific, nggak ada apa-apa terjadi, baiklah. Jadi kira-kira sementara ini ada 3 dulu, ya, kesaksian bagaimana saya menjadi anak indigo. Anak yang mempunyai kelebihan di indera keenam. Itu tanpa belajar berarti, dapat sendiri begitu ya. Nah, dari seperti itu 20 tahun saya, yang orang tua saya itu nanti tiap hari itu meditasi, baca mantra. Pengikut-pengikut kami juga baca mantra.
Jadi tiada hari tanpa mantra, saudara. Belum lagi kalau siang, nanti ada orang kena telu, kena guna-guna ya. Kami netralisir di sana, dan yang muntah darah, yang buang air darah, begitu loh. Nah, itu diobatin semuanya oleh orang tua saya. Jadi kalau saya sekarang bersaksi mengenai Tuhan Yesus, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, saudara kasih. Tidak mungkin saya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal di sana dalam firman-Nya, nggak mungkin, ya. Karena dari lumpur berhala saya diangkat dari kegelapan kepada terang yang ajaib, masuk dalam kerajaannya, menjadi anaknya, anak Allah. Dulu anak indigo, sekarang anak Allah. Haleluya. Dan kalau ada orang bilang, apa sih kegelapan, saya marah. Saya tidak suka, apalagi kalau tunjuk-tunjuk berhala saya tuh, saya marah sekali. Jadi sekarang kalau saya menginjil, dari hikmat itulah, saya gampang sekali dapat jiwa tuh berarti. Karena saya merasa, saya tidak suka kalau saya punya sesembahan dikatakan bla 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 begitu. Nah, jadi ada timbullah kata-kata kuasa kegelapan. Kalau nggak kegelapan loh katanya gitu. Apa sih? Ini Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Wah, jelas sekali. Jadi Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Ada di dalam Kristus, maka dia ada dalam terang. Di luar Kristus, gelap, gampang, saudara. Maka timbullah itu suatu istilah di mana kuasa kegelapan lah ya. Walaupun okultisme memang ada, arti okultisme nanti ada begitu. Tapi yang gampang saja, yang hari-hari. Oh, kuasa kegelapan, kuasa kegelapan. Dulu saya marah sekali. Sampai saya benci sekali orang Kristen. Tidak mau jadi orang Kristen. Tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang indah. Dan biarlah kita ambil kata-kata kuasa kegelapan itu dari akarnya, ayat penunjangnya firman Tuhan. Akulah terang dunia, Yesus katakan. Nah, ini perpindahan dari lumpur berhala Tuhan angkat, masuk ke dalam kerajaannya. Nah, ini ada prosesnya, saudara. Jadi saya awalnya adalah antar suami, saya bawa mobil jam 5 pagi, waktu-waktu masih di bandaranya di Kemayoran. Nah, waktu saya setir mobil, tahun 70 sekian itu, 1970 sekian, itu tidak ada TM3 lah, video lah, apalah, televisi lah, tidak ada. Mobil selalu cuma ada radio. Jadi saya putar radionya, tetrek begitu loh. Saya dengar ceramah. Ya, saya dengar ceramah. Oh begitu ya, karena saya dari kecil dilarang ke sana, larang ke sini. Seperti kodok di bawah tempurung sama orang tua saya. Jadi saya kurang paham. Juga kita mengurus setiap hari pengikut orang tua saya. Ya meditasi di sana ya. Kalau sudah malam kan itu lapar ya. Berjam-jam itu, 1 jam, 2 jam, 3 jam itu duduk meditasi begitu. Dengan baca mantra. Dan akhirnya kami siapkan bubur lah, kacang hijau lah, apalah begitu ya. Jadi kita pulangnya pagi semuanya begitu. Jadi akhirnya saya dengar putar radio di mobil, ada ceramah. Oh gitu ya, enak ya, luar biasa ya, bagus ya. Karena kalau kita baca mantra, mau 10, mau 100, mau 500, mau 1000 kali, kami ulang terus, ulang. Dan itu banyak bahasa Sanskerta yang kami hafalkan. Belum lagi bahasa Chinese-nya ada juga. Kami tidak tahu. Bicara apa nggak tahu. Punya mantra banyak, nggak tahu juga. Artinya apa? Tapi setelah saya dengar firman, satu firman saja, kita ngerti gitu loh. Situ mulai hati saya tergugah begitu ya. Saya punya suami itu waktu. Suami saya turun di airport, di Kemayoran, saya pulang. Habis selesai, saya ganti dengan saluran yang lain. Ternyata orang Kristen punya khotbah. Yang saya sebel tuh orang Kristen. Nah ini pendeta yang khotbah. Nah itu radionya ada di Jalan Gajah Mada, di Simenhue. Saya kurang tahu lah radio apa begitu ya. Jadi akhirnya dengar, wih,
hebat sekali ini. Begini ya orang Kristen ya, yang saya benci sekali nih, suka ngata-ngatain saya berhala-berhala, nggak masuk surga nih, ini dia nih khotbahnya. Saya nggak suka, tapi saya dengar firmannya. Saya dengar firmannya, dengar, aduh, aduh. Yang namanya teduh itu hati, teduh sekali. Aduh, nyaman sekali. Aduh, damai sekali. Luar biasa sekali. Saya nggak tahu kenapa, bagaimana, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Cuma saya dengar saja begitu. Dan ternyata dari pulang itu, setiap jam 5 pagi, saya keluar dari kamar, pindah ke kamar lain, saya dengar, saya bawa radio yang kecil, saya dengar jam 5 sampai jam 6. Ada ceramah, ada orang Kristen punya khotbah. Nah itu berjalanlah sekian lama, kurang lebih 4 tahun ya, saya dengar tidak ada orang yang tahu. Karena saya persis tahu, orang tua saya, pengikut-pengikut saya, suami saya, adik-adik saya, belum lagi mertua saya, semua tidak suka lah. Mau jadi apa nanti? Jadi diam-diam disimpan. 4 tahun saya dengar firman, saya beli firman yang kecil, supaya tidak ketahuan, saya baca. Dan waktu diam-diam baca firman, dengar juga, dengar, baca firman, sampailah saya di Ulangan 18 ayat 10. Saya ingin bacakan di sini, karena ini adalah titik tolak di mana saya sungguh-sungguh bertobat di sana ya. Ulangan 18 ayat 10. Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah tuh, penelaah bintang-bintang ya, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian ini, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapannya, dari hadapanmu. Loncat ke ayat 14, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan. Bangsa-bangsa yang akan daerahnya kau duduki apa sih ya? Lah kalau kita istri atau ya punya jadi anak, orang tua kita kerja dipindah-pindah, luar negeri, dalam negeri, luar kota begitu. Suami kita dibawa ke luar negeri, daerah yang kau duduki itu ya, gampang saja kita ke daerah kita di sini, kehidupan kita masing-masing. Jadi daerah yang kau duduki itu 14, mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan. Wow, saya bawa ini firman Tuhan, lalu saya sudah menikah, di sebelah rumah saya bikin ada satu kamar untuk kita kumpul-kumpul, pengikut kalau ada hari-hari raya yang harus sembahyang, kumpul semuanya. Jadi saya langsung ke meja mesbah sembahyang kita. Saya kasih begini nih, ini coba lihat nih, saya bilang. Dewa Dewi, saya nggak sebut namanya ya. Coba lihat nih ini nih. Ini ada tertulis loh. Saya nangis ini 20 tahun. Saya punya pekerjaan semuanya. Lihat-lihat, tanya-tanya sama arwah, sama roh peramal, ya, tenung sihir semuanya, mantra. Itu kerjaan saya. Ini nggak boleh loh, Dewa Dewi. Ini nggak boleh sama Tuhan. Bukannya orang yang bilang, ini Tuhan loh. Firman Tuhan. Firman itu kata-kata. Jadi kata-kata Tuhan, ini firman Tuhan loh. Nggak boleh saya bilang gitu. Karena memang saya tiap hari on off gitu. Tinggal ngomong sama sesembahan saya. Lalu Dewa Dewi itu ada yang berkata, ya nggak apa-apa, silakan, begitu loh. Nah, setiap kali saya dapat, bukan ini saja, tapi ini awal. Dapat lagi di sini nanti, datang lagi saya. Ini nggak boleh nih. Sorry ya, saya nggak mau sembah kamu lagi loh. Sorry, saya bilang gitu.
Dewa anu, dewi ini saya sorry, saya bilang. Ini Tuhan yang bicara loh. Jadi saya akan ikut Tuhan. Maaf, saya bilang. Saya nggak mau ikut you lagi. You jangan ikut-ikutin saya. Karena setiap orang kebatinan itu kita dulu bilang kebatinan orang tua ya. Itu diikutin. Jangan ikutin saya. Jangan tinggal-tinggal dalam diri saya. Saya nggak mau, saya nggak mau. Saya bilang begitu. Selama sekian tahun itu, yang saya 4 tahun, tepatnya saya kurang tahu tahun keberapa, saya mulai satu. Saya sudah keluarkan sendiri begitu loh. Nggak mau. Memang saya tidak, setelah mengerti kebenaran firman Tuhan, ada tertulis. Setiap perbuatan baik kita, setiap perbuatan yang dari Tuhan itu ada di hati kita. Dia menggerakkan hati kita untuk tidak berbuat seperti itu. Saya nggak tahu kok. Kenapa saya mesti takut sama firman? Karena Tuhan, Roh Kudus dalam hati saya, walaupun belum dibaptis, belum ada yang ajarin saya firman Tuhan, tidak ada yang mentorin saya, nggak ada yang kasih keterangan saya, tidak, baca terus, gitu loh. Ini benar-benar karena apa? Karena satu RW semua, satu RT, bahkan RT-nya saja juga pegangan kita begitu loh. Nah itu tahulah semuanya ya. Kumpulan kita banyak sekali itu mobil-mobil becak semuanya begitu, motor. Jadi semua orang ya udah tahu tidak mungkin datang masuk ke rumah orang kebatinan. Nah itu dulu ya, suku Dayak aja di mana-mana sekarang kita kalau dikirim sama Tuhan kita masuk ke dalam. Kalau dulu tidak, dia takut kita sama kita begitu loh. Takut diguna-gunain lah, apalah kata, padahalnya bukan lah ya. Nah kira-kira seperti itu. Saya bersyukur bahwa saya tidak ada orang, tidak disuruh hanya dari radio antarkan suami, bisa Tuhan masuk dalam hati saya, memulihkan saya semuanya. Tidak gampang, saudara. Satu, semua saya nggak mau, saya bilang begitu. Nah, satu waktu mulailah dengar firman Tuhan. Oh, firman Tuhan tuh hidup. Saya bilang apanya yang hidup sih ya, saya nggak ngerti deh. Nah ini dia, yang namanya orang Kristen itu harus mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan, dengan Bapa di surga, dengan Roh Kudus, harus mengalami. Kalau tidak kuat akarnya. Ada sedikit goncangan, lari udah ke dukun, lari paranormal, lari orang pintar. Jalannya. Nah, jadi akhirnya saya lagi duduk-duduk sama suami, saya bilang sama suami saya, Dad, you berani nggak kalau kita tidak pakai itu kaca, karena kan kita punya rumah, kita tukang bikin itu kok ya, di rumah kita ada kaca memang juga. Berani nggak yuk hidup tanpa kaca, saya bilang. Karena suami saya tidak tahu kalau sampai saya baca tiap hari, saya nggak cerita, ya kan. Dia diem aja. Kok diem, saya bilang gitu. Saya sih berani loh, saya bilang. Kenapa takut? Kenapa you diem? Gitu, anak-anak panggil daddy, jadi saya panggil dad gitu ya. Kenapa you diem? Saya bilang gitu. Saya nggak takut loh. Kan you pria, kan you laki-laki. Masa takut sama kalau hidup tanpa kaca, saya bilang. Tapi kan itu di mantra-mantra katanya. Iya, saya tahu. Di mantra-mantra. Tapi suami saya kan itu waktu baru mulai-mulai ya. Begitu. Dia dengar-dengar dan katanya setelah lama bahwa dia bukan dengar firman sebenarnya. Katanya lihat saya banyak perubahan begitu loh. Oh, saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang kenapa yuk pakai itu? Takut, nggak usah takut, saya bilang. Berani nggak? Tuhan tuh berikan hikmat di lidah kita itu. Iyalah, saya juga nggak takut katanya. Nggak pakai kaca hidup katanya. Bener nih, saya bilang gitu. Kita buang ya, turunin ya. Iya. Besok pagi suami saya pergi ke kantor, saya langsung turunin katanya. Tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Dalam nama Yesus, udah begitu aja. Turun, nggak boleh di rumah saya. Gitu. Jadi, aduh, luar biasa sekali, ya. Jadi, mulailah saya ketahuan, saya di Natal di gereja.
di daerah Tomang sana. Nah, adik ipar saya wanita, saya bilang, di mana ya? Kalau dulu kan semuanya gereja tuh di kampung-kampung, di gang-gang gitu ya, nggak di mall gitu, nggak ada tuh. Susah nyari gereja juga, apalagi saya yang paranormal. Satu gengsi, ya kan, malu lah, ya kan. Yang kedua, oh kalau ketahuan gimana, murid-murid saya sama pengikut saya. Dan saya tidak tahu di mana gereja. Jadi, ada tuh gereja tuh di Tomang belakang sentral restoran. Yuk, 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 yuk. Saya pergilah dengar firman Tuhan. Ternyata suaminya adik saya, ya, dia lapor begitu, langsung keluarga semuanya tahu. Ketahuanlah saya ketahuan ternyata ada di di rumah Tuhan. Nah, mulailah saya dikucilkan, tidak diajak ngomong. Kalau ke rumah orang tua kumpul semuanya, kalau ada apa-apa semua kumpul di rumah orang tua. Ya begitulah. Kualat, tahu nggak kualat katanya. Dewa-dewinya tuh yang dipelihara dari kecil kamu makan dari sono katanya. Sekarang masa orang bule Tuhannya katanya pikir pakai otak katanya. Kok orang bule sih katanya? Tuhan Yesus kan orang bule. Saya diam, tidak lawan semua, saudara kasih. Dan memang ada saat-saatnya dewa-dewi kami ini ada saatnya di mana dia naik ke sorga. Nanti turun lagi, sekian minggu turun lagi. Nah, waktu lagi itu dewa-dewi kita rohnya naik ke sorga, sepi, rasanya kosong, rasanya saudara kasih. Ya, sampai segitu-gitunya tuh. Jadi maka bagaimana kalau Roh Kudus sekarang saya tidak mau pelihara? Nggak mungkin lah. Dewa-dewi saja pergi ke sorga untuk lapor kita punya dosa semuanya. Dia turun lagi nanti, udah turun, tenang lagi, kita ada yang jagain lagi begitu loh. Makanya luar biasa sekali ya. Jadi kalau di firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 38a, aku telah turun dari sorga. Dia naik ke sorga, bangkit, dia serahkan rohnya, Bapak serahkan roh penolong, roh penghibur. Jadi kalau saya tahu aja, Yesus yang turun dari sorga, naik lagi, nanti datang lagi jemput kita. Sekarang dewa-dewi, saudara kasih. Jadi semuanya kalau saya analisa begitu ya, oh berarti nih kuasa kegelapan itu memfotokopi, meniru begitu. Apa yang Tuhan buat, dia juga buat begitu. Nggak mungkin lah. Apa kalau mau diurai lagi begitu ya. Agama ini, keyakinan saya, itu bukannya begitu, maunya begitu loh. Nggak ada kata-kata sorga, nggak ada kata bisa naik ke sorga begitu ya. Ada lagi ceritanya, tapi ini sudah selesai sampai di sini saja. Dan kita lihat di sini akhirnya suami saya mulai merasa dapat angin begitu ya. Karena orang tua, adik, pengikut semuanya, semuanya dah pokoknya. Marah, tidak suka saya ikut Tuhan Yesus karena apa? Karena kalau grup kebatinan tidak ada pelihat, nggak enak suruh kasih. Pelihatnya cuma saya satu. Dan mereka pelajari, mau lihat seperti saya begitu. Wah, keren, kerasukan apa gitu. Nggak jadi. Tapi ada yang 7 tahun berguru, ada yang 11 tahun. Nggak dapet. Mesti lihat begini, lihat, aduh, lihat gitu. Nggak dapet, nanti ya halusinasi lah begitu. Kalau saya tidak, lihat langsung kejadian ada begitu. Nah akhirnya saya, kenapa tidak boleh? Karena saya pelihatnya orang tua saya, dan di tengah-tengah kebatinan itu begitu, tidak enak kalau tidak ada pelihat ya. Nah jadi suami mulai mau usir saya, lalu mau ceraikan saya, lalu adik ketiga saya mau aniaya saya. Ini kasar-kasarnya, belum detail ya suruh kasih ya. Jadi suami saya mau usir, saya pikir ya sudahlah, kalau memang sudah tidak suka lagi, tidak cinta lagi, ya saya keluarlah. Itu dulu ya, tidak ada yang kasih tahu. Firman juga belum semuanya saya baca. Jadi akhirnya saya ambil keputusan.
ambil koper kecil, taruh baju, semua keperluan, sepatu apa, saya mau keluar. Nah, sebelum keluar, kalau pagi saya selalu baca firman. Saya baca firman di sana, dan puji Tuhan, saya dapat firman Tuhan. Firman Tuhan itu di Pengkhotbah 10 ayat 4. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau keluar, udah nggak tahan dah. Jangan bilang diam saja ya. Tidak ada apa-apa saja keluarga bisa ribut, apalagi mengenai Tuhan. Oh, itu kan ada roh yang mau mengikat saya supaya tidak keluar begitu. Jadi akhirnya tidak keluar kepada Tuhan Yesus ya. Saya dapat firman Tuhan, Pengkhotbah 10 ayat 4. Waktu saya mau keluar dari rumah, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti. Saya baru sampai di Daud-Daud, perang-perangan gitu. Jika amarah penguasa kok Tuhan, apa sih artinya? Apa nggak ngerti saya? Jika amarah penguasa menimpa engkau. Roh Kudus bicara, saudara kasih. Tutup penguasa, kata-kata penguasa yang kau nggak ngerti, tutup, ganti dengan kata suami. Saya baca lagi. Jika amarah suami menimpa engkau, janganlah tinggalkan tempatmu. Saya nangis, saya nangis. Nangis. Ya Tuhan, saya nggak tinggalkan rumah, nggak tinggal tempat saya, Tuhan. Mencegah kesalahan yang besar. Iya Tuhan, apalagi nanti orang tua, semua orang bilang, dimarahin lagi saya begitu. Saya taruh lagi kopernya. Inilah yang pertama kali juga saya lihat di sini bahwa firman Allah hidup. Logos ya. Kalau kita lakukan di rema, saudara. Dulu saya nggak ngerti, cuman saya taunya firman Tuhan itu ya tulisan buku begini loh. Nah, ini saya mengalami itu. Dan yang kedua adalah saya mau diceraikan. Itu mungkin berapa minggu kemudian ya saya mau diceraikan. Aduh, saya bilang udah ampun dah. Saya ampun deh yang mau diceraikan gimana ya. Lalu saya ajak bicara ke lain tempat, di ruangan yang lain, di kamar lain, supaya anak-anak tidak dengar lah. Saya katakan, you mau ceraikan saya, oke. Saya keluar. Bagaimana rumah? Bagaimana tanah? Bagaimana mobil? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Ambil semuanya. Anak-anak ambil semuanya. Nggak apa-apa. Saya nggak perlu lagi. Itu you ambil. Anak-anak gimana? Nggak apa-apa. Nanti dia udah besar juga mengerti. Itu waktu baru SMP, SD begitu ya. Nanti dia juga akan cari ibunya. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau you mau musir saya, mau ceraikan saya sekarang, saya oke setuju. Tapi saya minta syarat 2. Kalau syarat itu tidak dijalankan hari ini, lain hari, you tidak boleh ceraikan saya. Saya tetap, kalau you tetap ceraikan, saya akan naik pagar, saya tidur di pekarangan. Tapi kalau hari ini, you baca, syaratnya adalah, yang pertama, baca firman sebelum saya diceraikan. 1 ayat aja, 1. Karena paling marah sama firman Tuhan suami saya. 1 ayat aja. Yang kedua adalah, besok saya keluar, nggak usah ribut-ribut, saya tenang-tenang aja, baik-baik saya keluar. Nanti keluar kemana? Waduh, saya belum tahu kemana, paling-paling ke gereja, saya bilang gitu ya. Ada di Kampung Duri A3, gereja GSDA. Saya dikenalin masuk kampung di sana. Jadi saya di situ, saya bilang gitu. Lalu dia mau ceraikan saya ambil firman. Langsung saya buka, saya baca gitu ya. Udah yang mana Tuhan? Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Ini yang mana nih bacanya? Saya dapat Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 44. Saya bilang, ini dapat nih. Yuk baca yang ini aja nih, satu ayat aja. Ini bagus nih, pas, saya bilang gitu. Baca sendiri. Namanya orang mau diceraikan, baca sendiri katanya. Jangan dong. Kalau saya yang baca, you yang dengar. You tidak bisa ceraikan saya. Tapi kalau you baca, besok saya keluar, oke? You ambil firman Tuhan, dia baca. Yohanes 6:44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, pada Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Empar itu Alkitab.
Apa nih, nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti, saya bilang saya ambil, pelan-pelan saya ambil lagi, tunggu saya lihat baca dulu, saya baca lagi. Tidak ada seorang pun dapat yang barang jika itu ditarik oleh Bapak. Oh ini saya bilang, luar biasa saudara kasih. Dalam keadaan tertekan tiap hari bertahun-tahun. Tapi Tuhan tuh berkarya luar biasa sekali. Dan akhirnya saya bilang begini, apa tuh Bapak katanya? Begini, ditarik oleh Bapak. Ya, kalau kita jadi orang Kristen, kita menjadi anak-anak Allah, dan itu kita panggil Tuhan kita, Bapak namanya, Bapak di sorga gitu loh. Kalau dia bapaknya, kita anaknya, saya bilang gitu. Ya diem aja, walaupun marah tapi diem aja. Oh gitu ya, oh gitu ya. Ya diem, ada 5 menit begitu. Ya sudah, ya sudah. Mulai besok, you tidak perlu lagi tidak perlu lagi sembahyang lagi katanya. Saya bilang luar biasa. Kedua kalinya lagi saya boleh lihat bagaimana firman hidup. Haleluya. Bukan sembarangan. Firman itu firman Tuhan. Nah, akhirnya saya mau diceraikan tidak jadi, ya. Dan juga di surat kabar tidak jadi juga karena bayangin saudara kasih. Orang lagi marah, mau ceraikan kita. Kok dibacain firman tuh bisa diam? Aneh saudara, aneh bin ajaib. Tapi kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, yang ciptakan langit, bumi serta isinya, diciptakan kita, ya apa susahnya? Orang marah jadi reda. Seperti api kena Yamato, mati padam. Angkara murka diredakan oleh kuasa firman Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Jadi akhirnya firman itu hidup bukan tulisan, ya, bukan logos. Jadi kalau kita dulu mantra 100 kali, 500 kali, 2000 kali, 1000 kali tidak mengerti. Kalau sekarang 1 ayat saja kita mengerti, itu bedanya sebenarnya ya. Jadi pernah suami sudah mulai agak longgar sedikit begitu. Jadi saya tidak perlu doa ke WC karena saya 1,5 tahun ketahuan saya doa di dalam WC. Kan WC kita bagus ya. Saya baru bangun rumah itu waktu bagus gitu, nggak kotor, bersih ya. Jadi saya di sanalah dia berdoa. Kalau mau malam tidur doa. Dia tahu. Lama-lama dia tahu. Apa lama-lama? Keluar. Iya, tunggu. Saya bilang begitu. Aduh Tuhan, saya di mana Tuhan mau doanya Tuhan? Orang Kristen kan mesti doa malam. Mau tidur ya kan, mau bangun tidur. Kalau mau tidur di mana ya? Akhirnya saya pura-pura tidur. Suami saya tidur, saya doa. Saya nggak lipat tangan, duduk tidur saja bertelentang begitu. Apa yang terjadi? Dia tahu suruh kasih. Tiap kali. Ngapain tuh? Enggak apa-apa lagi doa, saya bilang gitu. Ya udah, kan udah nggak sembahyang pakai di depan altar itu Dewa Dewi. Doa aja di sini. Doa di kamar. Saya berlutut di depan ranjang. Dia katakan begini, kalau Yesus Tuhan, ya, kasih dong berkat katanya. Kasih berkat katanya. Dia Tuhan, benar. Iyalah, saya bilang. Mau apa sih, saya bilang. Titip doa, titip katanya. Ayo turun sini. Enggak mau doa. Titip aja. Nitip apa, saya bilang gitu. Nitip, kasih uang sama saya biar banyak katanya. Ih kok gitu sih, saya bilang minta uang, saya bilang malu saya bilang gitu. Ya sudah, Tuhan dia dengar, saya keluarin suara. Ini suami saya lucu nih Tuhan, saya malu nih Tuhan ngomongnya. Masa dia minta uang? Habis saya doa semuanya, amin. Selesai sudah. Belum 24 jam, besok kami ada keluar ke rumah seseorang dengan anak-anak masih kecil SMP, SD. Tiba-tiba tuan rumah panggil anak saya yang putra saya yang besar yang mungkin berapa belas tahun begitu, dipanggil. Sini katanya. Nih, bakal kamu dari Om katanya.
Apa nih katanya. Mami, ini apa Mami? Ini ya, uang-uangan itu ya, monopoli ya katanya. Oh, nggak tahu, Mami bilang, dia kasih lihat saya begini. Bukan, ini dolar Amerika, saya bilang gitu. Kok dolar katanya, bukan monopoli, uang-uangan katanya. Bukan, itu dolar. Udah pulangin sama Om. Nggak usah. Jangan Pak, ngapain? Nggak ada apa-apa kok, tiba-tiba memberi, saya bilang gitu. Enggak, memang saya mau kasih anak you katanya. Paksa, akhirnya ya diambil. Setelah diambil, kami naik ke mobil pulang. Saudara kasih tahu berapa? 1.700 US. Mana ada cerita tuh 1.700 US. Tanpa tanpa ngek, tanpa ngok, ya kan? Dikasih begitu. Nah akhirnya suami saya mau naik ke lantai 2. Tunggu. Nah ini satu kelainan lagi. Kalau di luar Kristus Yesus, jarang orang mengucap syukur, saudara. Tapi di Efesus 5 ayat 20 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala perkara. Jadi saya bilang, tunggu, jangan naik dulu, saya bilang. Berdoa dulu, gandengan tangan berempat dengan putra-putri saya. Ayo, kita mengucap syukur dulu. Sama Tuhan Yesus, saya bilang. Tadi malam kan dia minta uang. Nah sekarang tanpa A, tanpa B, dikasih. Itu Tuhan punya gerakan, bukan orang, saya bilang gitu. Dia pakai orang. Nah itulah kira-kira sudah kasih ya. Jadi akhirnya saya mulai memproklamirkan diri lah setelah suami saya bilang nggak usah doa sembahyang dengan keyakinan yang dulu. Saya mulai membuka diri, saya proklamirkan Yesus itu Tuhan saya, ya kan, mulai berani. Dan tahun 1984 saya mulai dibaptis, saudara. Sudah mulai dibaptis, dan waktu dibaptis itu luar biasa, ya. Suami saya, putra putri, lalu ipar saya, kawannya, ya. Nah itu bawa sampai 6 orang saya baptis di gereja Pak Awan Datu di Cianjur, Jakarta Cianjur, ke sana. 6 orang. Lalu menyusul 2 adik menantu dengan suami, lalu anak-anaknya itu 9 orang. Wow, keren ya. Ternyata adik ipar saya, adik menantu saya yang wanita ini, dulunya sudah dibaptis. Tapi karena lihat kita punya sesembahan, ikut-ikut. Ramal lah, baca-baca, begitu loh. Kembali lagi, ikut saya akhirnya. Bukan ikut saya ya, dia bilang ikut saya, ikut Kristus Yesus Tuhan. Lalu pengikut saya ada yang 7 tahun. Yang 7 tahun belajar jadi pengikut di rumah orang tua saya, 7 tahun. Itu juga akhirnya saya injili setelah saya terima Tuhan Yesus, marah-marah terus, begitu saya lihat ada mulai reda, saya angkat telepon, menginjil pakai telepon, menginjil pakai telepon. Nah akhirnya di sana bertobat 1,5 tahun. Itu 9 orang. Suami, istri, anak 4, langsung mami, papi, lalu adiknya, kawannya, itu ada 9 orang. Lalu ada satu lagi pengikut saya 11 tahun. Itu di Mangga Besar, yang tadi, yang satu lagi di Tojo VIY. Ya. Nah itu suami, istri, anak 4, 6 orang. Bertobat juga. Dan lalu mami saya, orang tua saya, umur 86, 80 dia bertobat. Ya, pembantu rumah tangga 3. Lalu adik saya menyusul 1 lagi. Itu jumlahnya 35 jiwa, saudara. Dalam waktu singkat gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi orang tua saya tidak mau terima, lalu saya bilang begini, Mam, kenapa sih nggak mau terima? Nanti mami siapa yang doain, siapa yang sembayangin? Semua jadi orang Kristen katanya. Mami makan apa dong katanya. Kan kalau orang Kristen mah matinya makan kembang di kuburan katanya, makan kembang. Kalau kita kan tidak. Mesti dibakar-bakarin apa rumah-rumahan gitu loh, mobil-mobilan. Nggak usah mami. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus nih, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia bilang gitu. Jangan takut dan gentar, gelisah hatimu, percaya kepada Bapa dan juga kepada aku, kepada anak. Dia sediakan tempat, mami. Kita udah punya tempat di sorga di sana. Nah dia turun dari sorga, dia akan naik bawa kita ke sorga nanti.
gitu loh. Cuma ngomong begitu, ya paling 20 menit lah ya. Dia tanya lagi ya, lalu bagaimana? Ya sudah Mami, kalau Mami mau dibakarin, Mami pikir coba. Kan kalau kita meninggal, roh manusia kita kembali kepada pangkuan Bapa, roh Bapa di sorga. Ya, kepada roh Allah. Tapi yang disajikan adalah rumah-rumahan, jasmani. Apa Mami bisa terima? Kita kan di sorga sudah tidak perlu apa-apa lagi. Rumah-rumahan, mobil-mobilan. Nanti saya bikinin bensinnya, pompa bensinnya, televisi, nanti IndiHome-nya, nanti parabolanya. Nggak lucu lah Mami. Itu dibikin-bikin saya sama orang. Kan jadi roh, sudah pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Cuma seperti itu, Mami saya tuh terima Tuhan Yesus, dahsyat, luar biasa sekali. Jadi kurang lebih 35 orang yang saya ingat lah, ya, 35 orang itu. Jadi saya mulai diundang lah sama Pastor Yusuf. Ini udah jam 9 seperempat terus nih Pak Yusuf. Ya, silakan, Bu, silakan. Ya. Ditambah supaya bisa lengkap ya. Jadi Ya. supaya ini silakan, Bu. Jadi akhirnya saya sudah proklamirkan diri begitu. Jadi banyak orang, gereja-gereja undang saya karena saya rapi orangnya. Saya tulisin di mana gitu ya. Padahal sebenarnya secara manusia tidak mungkin saya bisa kemana-mana begitu loh. Karena kita paranormal, kita pelihat, diam di rumah, orang datang ke rumah kita. Tapi kok bisa? Jakarta belum keluar kota. 200 kali saya bersaksi, dan waktu pertama bersaksi, apa sih bersaksi, saya nggak ngerti. Saya bilang apa sih? Nah, ceritain aja yang kejadiannya katanya. Dari gemeter-gemeter lutut begitu suruh kasih sampai 200 kali. Nah setelah 200 kali, ada gereja dari GSJA yang di Kampung Duri A3 itu, suruh kamu wanitanya. Saya bilang, aduh Om Ciong, saya nggak bisa, otak saya masih penuh, tayul, penuh mantra. Gimana saya bilang gitu. Nanti dah lain tahun dah. Nah karena saya itu pemantra, bikin kecil-kecil sudah bisa. Tahyul saya percaya, rumah susuk sate saya percaya semuanya. Orang datang saya kasih kias juga begitu. Jadi bagaimana ceritanya? Lihat feng shui, lihat letak arah rumah, lihat toko, lihat pabrik, lihat kuburan semuanya. Bagaimana saya bilang, saya belum ada firman yang bisa dikeluarkan, nggak ngerti lah saya bilang gitu. Mulailah saya mau sekolah Alkitab. Saya bilang sama suami saya, marah besar. Saya kasih you terima Tuhan Yesus untuk duduk di gereja, bukan untuk berdiri di mimbar. Nggak boleh. Saya nangis semalaman begitu. Kenapa sih Tuhan, orang mau belajar sekolah aja nggak boleh Tuhan? Saya nggak tahu kan itu ada kuasa terang dan kuasa gelap ya. Suami belum juga itu waktu ya, belum begitulah ya. Jadi akhirnya saya puasa. Ada sebulan saya puasa karena kita di keyakinan yang lalu juga kita sering puasa untuk menyucikan diri kita, dosa kita berkurang gitu loh. Udah biasa kita juga puasa, lalu ntar ada cacainya ya kan, macam-macam lah. Nah ritual-ritual itu lalu saya puasa. Setelah selesai 1 bulan, lalu suami saya nonton bersama dengan saya, duduk nonton, dia tanya, waktu itu yuk bilang mau itu ya, mau apa sih namanya, mau sekolah apa tuh? Gia apa sih Gia? Oh teologi ya, saya bilang iya. Dia usap-usap kepala saya, boleh deh katanya, boleh deh sekolah deh katanya. Saya sekolah sendiri loh sekolah. Jam 5 sudah start, jam 4 berangkat, terus sampai jam 9 malam pulang. Gitu loh. Nah saya ada di SOM dulu ya, sekolah orientasi apa sih malam ke apa, sekolah apa ya, SOM tuh artinya ya. Di Pak Yakub Nahway dulu. Sekolahlah saya di sana. Ya, gelombang ke-6. Dan akhirnya saya mulai dibawa oleh Tuhan yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin lah. Jadi dibawa karena kita ibu rumah tangga biasa, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti firman Tuhan, ya, nggak ngerti sama sekali.
Zaman dulu tidak seperti sekarang, buka YouTube, buka di mana ada, seminar semua bisa. Di sana dulu tidak ada. Jadi saya akan kasih tahu di sini, saya akan bacakan secepatnya saja, supaya bagaimana kita yang masih bimbang, masih ragu, betul nggak sih? Apa iya gitu loh? Iya, Tuhan Yesus dahsyat, ya. Tuhan Yesus membuat mujizat, saudara kasih. Dan Dia mengasihi kita. Kita berharga di matanya, kita mulia di matanya. Orang bilang kita nggak bisa apa-apa, kita kecil. Tapi Tuhan bilang kita dahsyat, kita berharga di matanya, kita mulia. Ayo bangkit, ya. Nah, saya akhirnya Indonesia mulai mengundang saya. Saya dulunya bingung dari mana tuh orang pada tahu ya. Jakarta nih misalnya, dia kan zaman dulu kaset yang kecil tuh. Nah, dia datang ke Medan, dia bawa kasih kakaknya, kalau nggak dikirim. Jadi orang pada tahu, terima kasih. Saya sendiri bingung kenapa pada tahu sih ya. Dulu tidak pakai telepon, dulu pakai surat. Dia undang kita begitu. Datang undangan, undangan saya banyak sekali. Jadi Jakarta, Bogor, Bandung, Pekalongan, Jogja, Solo, Surabaya, Bali, sampai ke ujung Nusa Dua. Lalu Pati kelewatannya. Manado, Pontianak, Samarinda, Medan, Palembang, Jambi, Lampung. Wow, itu kemana? Ke hutan, ke gunung, ke desa, saudara. Pada akhirnya, ada di hotel-hotel nanti akhirnya. Dulunya tidak, masuk gunung, masuk desa, masuk sungai-sungai pedalaman. Dan bersyukur akhirnya Tuhan bawa saya ke Singapura. Diundang ada menteri pertambangan ya. Itu anaknya kanker di Singapura. Saya diundang ke Singapura. Lalu ke Belanda, Rotterdam, Wageningen, ya. Lalu ke Amerika. Bolak-balik itu diundang 10 kali untuk khotbah di sana, untuk seminar di sana. Dan Belanda, Perth, Sydney. Wow. Akhirnya saya dapat beasiswa. Ya. Saya lagi di Amerika, suami saya bilang cepat nih dapat ada beasiswa nih katanya. Sekolah Alkitab di Singapura katanya. Dan itu lucu ya. Dia punya syaratnya, tulis di selembar folio, tulis tangan, bahasa Inggris. Saya pikir kenapa gitu ya? Oh, supaya dia tahu bisa ngertinya bahasanya sampai di mana. Kalau nggak kan bahasa Inggris di sana. Bersaksi, kenapa terima Tuhan Yesus gitu. Masukin di fax zaman dulu. Ya diterima saya. Dan Inggris saya, Inggris Binong, Inggris Depok, saudara. Inggris-Inggrisan lah ya, tapi diterima. Saya puji nama Tuhan Yesus. Kita belajar sungguh-sungguh di sana. Baca firman terus, ngerti yang ngerti, baca, keluarin lidahnya supaya nggak loncar katanya begitu. Saya baca terus. Apa yang terjadi, saudara kasih? Kalau Tuhan sudah berikan beasiswa, Dia tolong saya, Dia bantu saya. Karena kalau tidak panggilan, bosen, cuci WC, ya kan, bangun jam 4 pas setengah 5 pagi, doa di lantai 6 di sana. Wah, itu nggak main-main sekolah Alkitab ya. Semua sekolah Alkitab sama di sana. Dan akhirnya saya ada 9 bangsa, Amerika, Belanda, Australia, Jerman, lalu di sini Singapura, Malaysia, lalu Bangkok, India, Bombay, Thailand ya di sana. Ada 9 bangsa. Waktu ulangan ujian khotbah 20 menit naik mimbar bahasa Inggris berarti. Aduh, tuh gemeternya sampai takutnya luar biasa. Jadi bersyukur itu tahun 1991. Saya terima Tuhan 1978 dan saya sekolah 1991. Dan lulusnya saya cum laude ya, the best. Saya sendiri udah begitu-gitu saya tidak tahu. Setelah pulang ke Indonesia saya dipanggil oleh pendeta Yakob Nahoe, Mawar Saron. Saya pikir salah apa ya saya dipanggil, kenapa nih Tuhan kok dipanggil gitu loh. Ternyata penghargaan cum laude itu datangnya ke gereja, tidak kita yang pegang. Supaya kita tidak sombong katanya ya. Jadi bersyukurlah saya Pak Yakob katakan ini kamu dapat penghargaan nih katanya, lulus cum laude katanya. Luar biasa. Jadi
Tuhan Yesus dahsyat. Kalau dia mau pakai luar biasa sekali. Dan beginilah kira-kira, boleh 10 menit lagi Pak Pastor? Boleh ya? Boleh, Saya silakan. cuma mau bersaksi aja. Kalau ini bersaksi, saya menikmati bagaimana iring Tuhan itu di ladang Tuhan disertai dengan banyak, setiap kali mujizat-mujizat terjadi. Satu kali pegang sembuh, satu kali pegang sembuh semuanya. Oh, luar biasa sekali. Kalau dulu saya tidak kurang begitu memahami ya. Setelah ada YouTube, saya mulai, oh ya saya mau ngomong apa ya? Oh iya. Saya bilang, waduh luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi setiap kali Tuhan memberikan sesuatu. Satu waktu ada anak didik saya, pendeta, diundang ke Palembang. Ada orang yang ya sakit gila lah begitu ya, ngomong kasarnya ya. Makin didoain, makin error gitu loh. Dia takut. Saya takut katanya. Saya nggak mau Entah kalau nggak sembuh bagaimana? Sembuh dong. Gantiin. Nggak bisa saya bilang. Pelayanan itu masing-masing semua porsi-porsinya saya bilang. Dia paksa saya, cepetan nih jam 2 mesti berangkat nih terakhir Jakarta Palembang. Akhirnya saya doa dulu. Saya bilang, saya masuk kantor saya, tunggu dulu. Saya bilang, saya tanya Tuhan dulu. Saya berdoa, oke katanya. Oke, boleh nih katanya. Ya sudah, saya pilih salah satu tim saya. Tim inti saya itu Batak semua ya. Dahlia Simanjuntak 25 tahun bersama dengan saya keliling dunia saudara. Jadi akhirnya saya undang sini. Udah Eda aja yang ikut dah. Eda ikut saya. Saya nggak bawa baju. Enggak. Kita naik kapal terbang. Besok ke Palembang. Langsung doa. Sore kita pulang. Udah nggak usah bawa apa-apa. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya kita berangkatlah ke sana. Dan waktu di sana, mau cerita dulu ini Ibu Dahlia Sitompul ini, Simanjuntak ini, 7 tahun sakit jiwa. 40 hari masuk rumah sakit jiwa Grogol. Waktu Tuhan Yesus jamah, lawat, dia main dukun 20 dukun. 20 dukun, dia sana sini tidak sembuh. Akhirnya dilayani, dia sembuh total dan ikut pelayanan bersama-sama dengan kami, dan dia menjadi dosen di Universitas apa ya, gigi itu, spesial gigi, di sana diminta untuk mengajar Kristen, dasar-dasar kekristenan. Lalu menjadi WL, jadi ikut saya di sana. Wah luar biasa. Orang gila pun sembuh. Yesus dahsyat. Dan akhirnya saya bawa ibu itu, cocok nih, dia main dukun. Akhirnya saya bawa ke Palembang. Ternyata ibu itu juga main dukun, terima kasih. Ibu muda, ya, ibu muda umur 35 tahun, anaknya masih kecil-kecil. Maaf ya. Jadi ibu itu tidak pakai baju, jam 5 pagi, telanjang, dari lantai 2 turun ke lantai pertama. Dan itu orang memang kalau tahun 96 begitu, itu luar biasa sekali. Sudah pakai security, ruangannya luas di sana, mobil-mobil banyak. Security dia, bukan security RT, bukan. Tangkep itu nyonyanya, tidak pakai baju, dibilangin bapak. Nah mulailah di situ, dia diborgol sama suaminya, mulai itu, wah matanya, wah sadis begitu. Waktu saya datang juga seperti itu ya. Nah, wah udah Pak, nggak usah Pak, dia lagi lupa kok. Saya bilang udah, nggak usah kenalin. Saya bilang udah nggak usah. Saya mulailah masuk, tidak di hotel, ditaruhnya di rumah dia, rumah bapak itu. Dan saya tidak digerakkan untuk keluar menemui jemaat. 2 mobil jemput saya di airport. Tumben nih, waduh banyak amat. Biasa kan panitia saja yang jemput begitu. Ternyata dijemput banyak. Sekretaris saya itu Ibu Dahlia Simanjuntak. Saya bilang, Eda keluar deh. Saya nggak keluar, saya bilang. Saya ini mesti fokus gitu loh ya. Saya doa di sana. Akhirnya
jam 6:30, 7 begitu gelap-gelap, si Eda masuk nih. Ses, jemaat pada kecewa loh sama Ses Vera, katanya. Loh kenapa? Saya belum kenal, belum cerita, belum bicara. Enggak, mereka datang 2 mobil itu, mereka mau lihat Ibu Vera demonstrasi kuasa Allah. Loh, pantas aja Tuhan tidak memberikan gerakan gitu. Karena tiap kali, apalagi kalau kasus-kasus yang dahsyat begitu, yang hebat, berat gitu, fokus gitu loh. Karena tidak bisa yang lalu polanya kita pakai yang sekarang gitu. Orangnya sama, lumpuh misalnya. Nggak bisa sama. Setiap kali melayani, itu ada gerakan-gerakan Allah di sana, gerakan Roh Kudus memberitahu kita harus berbuat apa. Pantesan saya tidak mau keluar, saya bilang begitu. Karena apa? Karena begitu. Langsung saya telepon Pak pendetanya dari GPDI di Palembang, undang saya, panitianya. Pak, saya besok mau jumpa dulu pagi-pagi ya. Cuma ajak boleh 4 orang. Majelisnya lah, siapanya lah sama Bapak ya. Karena ini jemaat Bapak katanya mau dengar, mau lihat Ibu Vera demonstrasi kuasa Allah. Saya bilang, waduh, nanti saya malu. Tuhan Yesus juga dipermalukan. Kok bisa mau lihat demonstrasi kuasa Allah? Nggak bisa lah Pak. Jadi saya nggak setuju kalau besok dibawa lagi gitu. Nanti setelah selesai, mereka boleh datang. Waktu lagi didoakan, besok nggak mau, saya bilang. Saya kasih firmannya, ayatnya kepada Bapak Gembala di sana, GPDI, Palembang. Oke, nah besoknya akhirnya kami doakan. Dan ini setiap kesaksian Tuhan Yesus tolong saya ya. Tuhan Yesus yang pakai saya, dia yang berperang untuk segala kuasa-kuasa kegelapan itu. Orang begitu parah, nggak diucek-ucek rambutnya gitu, nggak teriak-teriak, nggak tongking-tongking, berjam-jam, oh gitar semua, enggak tuh, biasa saja. Selalu begitu, cuma doa biasa saja. Minyak pengurapan, langsung orangnya, ada tamu ya, katanya dari mana, katanya. Dari Jakarta Bu, saya bilang gitu. Oh, kok belum disediain air, katanya. Suaminya bilang belum, katanya. Ya udah saya siapin. Dia mau naik nih, saya siapin perasin jeruk ya, katanya. Lalu ada ibu-ibu lah ya, yang dari Bapak Gembala sana ikut. Bapaknya juga, suaminya, jangan. Karena kaku sudah kasih, ya. Jadi begini, dia mau jalan belok semua badannya. Berarti udah lama, saya nggak tanya berapa ya. Begini tangannya begini, pelan-pelan ke dapur begitu. Mereka pada mau pegang, jangan. Saya bilang, kalau Tuhan Yesus sudah sembuhkan, kita lihat karyanya dahsyat, saya bilang, jangan dipegangin. Kita boleh di samping-sampingnya saja. Kalau dia mau jatuh, kita tangkap gitu loh, boleh. Jangan pegangin. Kita lihat kuasa Tuhan sempurna, saya bilang gitu. Jadi akhirnya kita ikutin dengan Bu Dahlia, satu lagi ibu, mari Bu, katanya saya bantu. Zaman dulu kan jeruk dipotong 2, diperes gitu ya, diperes-peres gitu kan, bertenaga itu kan. Dibantu, saya kasih kode, jangan dibantu, saya bilang, biarin. Gemeter-gemeter, peres, sampai 4 sampai 5, 6 gelas sih, begitu banyak ya. Dia kasih, dibawa 3, dia bawa pelan-pelan gitu. Mau dibantuin, jangan dibantuin, saya bilang, biar lihat kuasa Tuhan dahsyat. Sampai di sofanya, ruang tamu, dia taruh. 1, minum Pak, katanya. Ibu minum, katanya. Air jeruk, katanya gitu. Luar biasa sekali, saudara. Tuhan Yesus dahsyat, pembuat mujizat, sumber-sumber, segala sumber, saudara. Kesembuhan, iya. Keselamatan apalagi. Ya. Sorga, dia turun dari surga, dia naik ke sorga juga, dia turun lagi nanti. Terima kasih. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Jadi biarlah kita mau lihat di sini bahwa orang yang kita bilang itu nggak waras, sembuh total. Nah ini ada satu kejadian yang dahsyat, mungkin satu dunia. Ini kejadian yang dahsyat, terima kasih. Ini kamar di tengah-tengahnya WC, kamar mandi, toilet ya. Jadi pagi-pagi selalu sekretaris saya bilang,
Bu, ibu mau gosok gigi? Kata ibu duluan deh. Kata iya. Saya bilang, saya gosok gigi lah. Saya bilang kok airnya bau ya? Saya bilang gitu ya. Ya udah, karena saya tahu Palembang dibawa ke belakang rumahnya, ditampung, dibikin apa gede begitu. Air hujan, air hujan. Karena susah air, kuning airnya jelek. Jadi saya mandi, saya mandi, saya lap anduk. Aduh, kok bau sih ya? Baunya nggak enak ya, saya bilang gitu. Ya sudahlah, saya mandi lagi, pakai sabun lagi begitu. Tetap juga, ya sudahlah. Memang airnya juga di batep ya, batap tuh. Jadi agak kuning-kuning begitu, jelek. Langsung ya udahlah. Anu, di hutan-hutan, di Pontianak, Singkawang, semuanya juga ya. Samarinda semua juga begitu kok, kotor. Ya sudah, saya selesai saja. Masuklah sekarang Ibu Dahlia Simanjuntak. Baru masuk gosok gigi. Eh. Kenapa, Dak? Kenapa ya, Dak? Jadi sekarang nggak berasa, itu kan air itu katanya. Air apa? Air itu, air air tai katanya. Eh, enggak lah. Saya bilang enggak aja, dari mana? Saya bilang, enak. Aduh, akhirnya ke belakang. Panggil pembantu rumah tangganya, mbaknya. Mbak, tolong ini apa? Ini air biasa begini kotor? Enggak, kan kita punya air bersih di belakang. Ditarik pakai sanyo katanya. Enggak begini katanya. Langsung tetap itu dibuang semuanya. Ternyata di bawahnya ada berapa, saudara kasih, ada banyak, ada 3 itu kotoran manusia, saudara kasih. Ternyata orang gila itu di situ, saudara kasih. Dan kita gosok gigi di sana. Wow, herannya kita tidak marah, kita tidak kecewa, kita tidak nggak apa-apa, biasa saja. Tapi kalau Ibu Dahlia Simanjuntak ribut terus. Aduh, gimana sih orang jadi bekas tai nih, aduh apa gitu. Heran tuh, saya boleh bilang enggak lah. Akhirnya Ibu Dahlia Simanjuntak juga ikut saya. Nggak usah begitu, saya bilang bisa biasa aja lah, tentara Kristus kan sering ke pedalaman, saya bilang. Itu juga air got kok jelek, saya bilang gitu. Jadi satu-satunya orang yang hamba Tuhan saya mungkin gosok gigi dengan air gitu loh ya. Saya bersyukur itu berkat yang dahsyat yang tidak buat kita marah karena ada Roh Kudus di sini, saudara ya. Dan satu lagi nih, 2 menit. Papinya besok papanya mau ketemu saya. Siapa sih yang bisa sembuhkan anak saya katanya. Oh ada Bu, boleh Bu. Oh saya bilang sama suami mau pulang udah. Saya bilang sama suami, Dad nggak bisa Dad, nggak bisa pulang nih Dad. Papinya panggil lagi, saya bilang nggak tahu berapa hari. Ya sudah lanjutin aja katanya, dia bilang. Datanglah ke rumah orang tuanya dengan pendeta GPD ini juga, datang ke sana. Datang ke sana, ternyata papanya Om itu duduk di kursi roda, lumpuh, stroke. Nah langsung dia bilang, kata dokter Singapura nggak bisa sembuh, katanya begitu. Oh udah ke dokter Singapura ya Om ya? Iya, itu ada itu tuh, katanya. Ada apa Om? Ternyata satu kantong ya, batu-batu, keris lah, jimat-jimat semuanya, semua diserahkan. Oh main gitu-gitu ya? Iya. Kenapa mau nyerahkan? Kata mantu saya, katanya suaminya yang itu anaknya gitu. Oh gitu, supaya Om tidak nyesel, ini ada firman. Om nggak tahu kan, belum kan orang Kristen, nih ada firman Tuhan nih ya, saya bacain. Oh iya. Lalu kita singkirkan, doa dulu supaya jangan mengganggu, musnahkan puasanya, kita bawa pulang, nggak dibakar di rumah sana. Lalu akhirnya sudah selesai. Nah sekarang Om percaya nggak bisa sembuh? Bacain lagi ayat. Jadi ada 3 kali ya, keempat kali kita berdoa untuk kesembuhan. Om mau disembuhkan? Mau katanya. Nah, Om kenapa nih? Iya, saya katanya udah lama nggak ngomong sama istri tuh, katanya cerewet, katanya bilang gitu. Ya, Oma, buka lagi firman. Langsung saya doain.
Apa yang terjadi, saudara sih? Apa yang terjadi? Itu om langsung main maaf-maafan sama istrinya. Istrinya berdiri, dia di kursi roda. Pegang-pegang begini. Iya, maaf ya, gua salah ya, maaf ya. Enggak, gua yang salah, kata si om bilang. Enggak, gua yang salah, katanya. Rangkul-rangkulan. Kalau orang di luar negeri gitu ya, sudah biasa. Jakarta begini, apalagi cek-cek begitu. Nggak ada cerita, saudara. Di depan manusia orang banyak begitu, mau enggak gitu. Udah bayan, kita doain, nangis dua-duanya. Kita ambil tangannya, doain. Ayo om sekarang jalan. Bangun, bangun. Dalam nama Yesus. Ayo katakan, dalam nama Yesus. Om tahu nggak haleluya? Iya pernah dengar. Ayo bilang, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jalan, jalan, angkat kakinya. Dia angkat terus 10 meter itu dalam ruangannya. Kita pegangin. Satu saya, satu pendeta GPDI di Palembang. Nah pulangnya, om, kita pulang lagi ya, balik situ ya. Iya. Langsung saya kasih kode, jangan pegang, lepas. Kita jaga aja, jangan sampai jatuh begitu. Ini ingus ngeler. Oh, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Dia jalan. Dia mau duduk kursi roda. Jangan. Di sofa. Rodanya minggirin, Bu, saya bilang. Minggirin udah sembuh. Saya bilang gitu. Jangan kursi rodanya taruh di belakang. Luar biasa. 6 orang semuanya GPDI dan kita semuanya nangis luar biasa. Itulah kira-kira bagaimana kalau kita ada masih simpan-simpan barang-barang tumpas yang Tuhan tidak suka, kekejian, serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan akan berkenan kepada kita. Apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka dia akan lakukan itu. Minta, maka akan diberikan. Cari, maka akan dapatkan. Ketuk, maka engkau akan dibukakan. Haleluya. Kita harus tahu, kita ada di dunia ini mau apa? Tujuan hidup kita apa sih sebenarnya? Bukannya untuk seperti kayak tadi Pak Yusuf jam 6 tadi bicara mengenai firman Tuhan. Dunia terus, uang terus semuanya dipikirin. Kenapa tidak pikirkan mau tujuannya apa sebenarnya Tuhan tanya. Kalau kita tidak punya visi dan misi, kita bingung hidup di dunia ini. Dan biarlah kita ada di dunia ini mau jadi apa, ya. Dan Tuhan kita sudah siapkan semuanya. Dan setiap yang lahir di bumi ini ada rencana Tuhan yang dahsyat. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Segitulah Pak Yusuf, panjang nih Pak Yusuf. Ya, haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Oh iya Pak, ini Pak boleh sebentar Pak, boleh saya kasih tahu. Nah ini ada tahun 2007 ini sudah keluar, terbit ya, apa sih, kisah paranormal dari pendeta. Ini 2007, berarti 14 tahun yang lalu. Ada banyak, nah ini ada 2 saja. Tadi kisah paranormal jadi pendeta. Kalau yang ini iblis dikalahkan, ya. Ini juga toko buku Metanoia yang cetak. Ini 14 tahun yang lalu, bukan sekarang. Dulu, 2007. Dan 2007 yang pertama itu 6.000 buku 2 bulan selesai. Banyak orang bertobat. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ya, luar biasa. Luar biasa Tuhan. Kisah daripada Ibu Vera yang sangat memberkati kita, ya. Itulah yang pertama, kita bisa melihat kuasa Tuhan Yesus. Yang kedua, kasih dari Tuhan Yesus, ya. Kuasa dan kasih-Nya selalu dinyatakan kepada semua manusia karena Dia Tuhan yang baik. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia mengampuni semua manusia. Makanya orang banyak salah mengerti. Orang pikir, kenapa kita perlu juru selamat? Kenapa kita perlu penebus dosa? Ini pertanyaan-pertanyaan karena sudah mendapatkan berita hoax dari setan. Jadi setan memasukin racun-racun seperti itu di dalam pikiran manusia sehingga manusia seringkali mencurigai Tuhan. Kenapa kita perlu menebus dosa? Kenapa kita tidak datang langsung kepada Tuhan untuk minta ampun dosa? Makanya saya selalu tegaskan, kita tidak minta ampun pun kita sudah diampuni. Kita lagi jahat pun Tuhan juga sudah ampuni kita. Tuhan Yesus waktu di kayu salib,
menghadapi para penjahat, bahkan mereka membunuh, menggantung Tuhan di kayu salib, Tuhan Yesus berkata apa? Mereka kan tidak minta diampuni waktu itu. Tuhan Yesus berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di sini harus jelas bagi semua orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, Anda sangat disayangkan kalau Anda berkata, kenapa kita harus perlu juru selamat? Ya, kami sangat mengasihi Anda semua. Makanya saya terus berbicara supaya apa? Supaya kita menjadi jelas cara Tuhan bagaimana menghampiri manusia. Jadi Tuhan kita tidak minta ampun pun Tuhan sudah ampuni. Selagi kita jahat pun kita memusuhi Tuhan, Tuhan datang untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Itu cara Tuhan, ya. Kenapa kita perlu penebus dosa? Karena kita diikat sama setan. Dosa itu adalah ikatan. Ikatan, dan kita tidak bisa terlepas di situ kalau dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kekuatan yang lebih besar, itulah kekuatan Tuhan. Makanya disebut penebus dosa. Ditebus, dibebaskan dari tangan iblis. Kan ditebus itu kan dikembalikan kepada pemiliknya. Orang kalau misalnya menggunakan kata tebus, berarti itu berasal dari dirinya, dititipkan dengan gadean, terus kemudian dia datang membayar untuk kembali mengambil miliknya. Nah, manusia itu terjual di dalam kuasa setan, di dalam tangan setan. Nah, setan ini yang menuntut pembayaran, makanya kita selalu dengar, selama kita ikut Tuhan, kita membutuhkan bayar harga. Bukan Tuhan yang meminta bayar harga, karena Tuhan kaya raya. Tuhan tidak pernah meminta bayar harga, setan yang minta bayar harga kepada manusia. Supaya nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata, telinga ganti telinga. Nah, itulah yang dibayar oleh Tuhan supaya kita dibebaskan. Kalau bukan Tuhan yang bayar, siapa yang mau bayar kita? Kita tetap ada di tangan setan. Sampai kita mati pun kita tetap dihukum. Karena apa? Karena setan itu jahat. Ya. Dan kita sudah melihat bagaimana Ibu Vera pada malam hari ini bersaksi kuasa Tuhan yang begitu dahsyat telah turun di dalam kehidupan beliau, dan beliau sekarang banyak jiwa, banyak membuat orang-orang tersadarkan daripada hal-hal yang membuat manusia terikat dengan begitu kuat di dalam hidup ini. Itulah Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik. Kalau mau dicerita, mungkin 1 tahun pun tidak akan habis kesaksian daripada Ibu Vera. Karena apa? Karena beliau mendapatkan penglihatan sixth sense itu berjalan berkesinambungan. Setiap kali papinya, orang tuanya pada waktu itu membutuhkan penglihatan, membutuhkan keterangan yang lebih akurat, maka Ibu Vera didudukan di samping untuk melihat. Setiap kali orang yang bertanya, ini tolong dilihat ini, orang ini seperti apa. Ya, itu setan itu. Amin. Dan kita bersyukur ya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya bukan hanya kepada orang biasa-biasa, orang yang tidak normal juga seperti Ibu Vera pada waktu itu loh. Ya, makanya disebut paranormal. Nah, Tuhan Yesus Tuhan yang sangat baik, dinormalkanlah, dibuat jadi normal, ya. Nah, makanya Anda kalau tidak mengerti firman Tuhan, mohon maaf nih, ya. Berarti Anda juga termasuk orang yang tidak normal. Ya, firman Tuhan itulah yang mengubahkan Ibu Vera. Waktu beliau sedang menuju dalam perjalanan di atas mobil, mendengarkan firman. Firman itulah membuat dia menjadi normal. Luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, oke teman-teman, kondisi dan waktu juga yang membuat kita jadi terbatas. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Doa kami buat Anda semuanya. Bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan ini, silakan di bawah layar YouTube ada nomor rekening. Terima kasih buat Ibu Vera yang sudah begitu bersemangat, begitu luar biasa di usia yang tidak muda lagi, tetapi semangatnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Orang-orang yang istilahnya lebih muda belajar dari Ibu Vera untuk menjadi pelayan Tuhan, pemberita Injil, untuk terus bekerja dengan setia kepada Tuhan, ya. Amin. Karena itulah tujuan Tuhan datang ke dalam dunia untuk supaya kita bisa menjadi berkat. Apa artinya menjadi berkat? Supaya orang lain juga bisa diselamatkan. Amin. Kita sudah diselamatkan
Pastikan jangan kita berdiam diri. Kita juga Amin. harus terus bekerja karena Tuhan Yesus bekerja untuk keselamatan manusia itu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ya, dia mati dengan cara yang mengerikan. Bagaimana kita yang sudah diselamatkan kok diam-diam saja? Kita Amin. tidak terpanggil untuk memberitakan Injil, tidak terpanggil untuk bersaksi, tidak terpanggil supaya orang lain juga bisa diselamatkan. Itu artinya tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih kalau kita mengambil sikap untuk berdiam diri. Amin. Ingat teman-teman, ya, sudah berapa jiwa yang Anda bawa buat Tuhan. Dan itu adalah tugas semua orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Oke, Amin. terima kasih buat Ibu Vera, terima Amin. kasih buat semuanya Ya, yang belum bisa berdiskusi pada malam hari ini. ya. Ini juga sangat menghargai Anda karena kondisi dan waktu, jadi kami arahkan ke program selanjutnya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima dan kasih. salam kemenangan. Amin. Salam kemenangan. Amin.